Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Pak Jamil. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang tata cara istinja sesuai dengan syariat Islam. Teman-teman harus ketahui terlebih dahulu, apa sih itu istinja? Istinja itu adalah membersihkan kemaluan dari kotoran ataupun najis dengan menggunakan yang pertama bisa dengan air, kemudian yang kedua dengan batu, yang ketiga dengan tisu atau dan sejenisnya seperti itu. Dalam hadisnya, ketika teman-teman mau menggunakan batu, maka gunakan dengan 3 batu atau tisu pun sama, bisa menggunakan dengan 3 tisu atau menurut teman-teman dirasa belum cukup, bisa ditambah dengan bilangan ganjil, bisa 5, 7, dan seterusnya. Nah, yang lebih afdol yaitu teman-teman bisa menggunakan batu atau tisu terlebih dahulu, kemudian menggunakan air. Maka insya Allah hal tersebut lebih utama ketika teman-teman beristinja. Ataupun dengan air saja itu insya Allah sudah cukup. Atau ketika teman-teman tidak menemukan air, maka bisa dengan batu atau tisu saja, insya Allah itu pun sudah cukup. Nah, sekarang kita akan praktikkan bagaimana tata cara istinja yang baik dan benar menurut syariat Islam. Yuk teman-teman, kita praktikkan langsung. Pertama-tama, teman-teman boleh membaca doa masuk toilet terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kedua, teman-teman boleh melipat celana terlebih dahulu supaya tidak terkena najis. Kemudian, teman-teman boleh melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman berada di dalam kamar mandi, ya, teman-teman bisa mencari daerah yang lebih tinggi ketika mau membuang air besar ataupun membuang air kecil. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa memposisikan badan teman-teman dengan berjongkok. Yang mana kaki kiri ini berada di atas supaya menekan perut agar kotoran bisa keluar semua, teman-teman, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman membuang hajat ataupun kotoran, usahakan diselesaikan terlebih dahulu kotorannya keluar semua. Jangan sampai ketika teman-teman masih belum keluar kotorannya, teman-teman sudah cebok ataupun membersihkannya dengan air. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah selesai, maka teman-teman boleh berdehem terlebih dahulu. Dengan deheman yang agak ditekan sedikit. Nah, ketika teman-teman merasa sudah keluar semua kotorannya, maka teman-teman boleh mengambil air dengan 3 gayung ataupun dengan bilangan ganjil sesuai dengan bilangan yang tadi disebutkan oleh Pak Jamil. Kita ambil airnya terlebih dahulu. Teman-teman boleh membasuhnya dari depan ke bagian kemaluan teman-teman, baik yang depan ataupun yang belakang. Ketika teman-teman membuang air kecil, maka bagian depan teman-teman basuh dengan perlahan agar tidak menciprat kemana-mana airnya. Jangan lupa menggunakan tangan kiri ya teman-teman. Bagi teman-teman, jika merasa masih ada sisa kotoran ataupun masih ada najisnya, merasa masih ada yang keluar, maka teman-teman boleh menambah lagi airnya dengan bilangan ganjil tadi. Oke, itu untuk tata cara istinja ketika teman-teman membuang air kecil. Tapi ketika teman-teman membuang air besar, maka teman-teman boleh membersihkannya dengan jari, dengan catatan ketika teman-teman sudah selesai membersihkan bagian belakang teman-teman, maka teman-teman bisa dilanjutkan dengan membersihkannya dengan sabun, agar tangan teman-teman bisa bersih dan terhindar dari najis yang menempel di tangan teman-teman. Setelah selesai, teman-teman boleh membersihkan kaki terlebih dahulu karena khawatir
ada najis yang menempel di kaki teman-teman ketika keluar. Nah, ketika keluar, teman-teman harus menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengucapkan doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Baik, tadi kita sudah praktikkan tata cara bersuci atau istinja dengan air, teman-teman. Selanjutnya kita akan mempraktikkan ketika teman-teman tidak menemukan air. Di sini Pak Jamil sudah menemukan 3 tisu. Ini sama saja nanti ketika teman-teman menggunakan batu ya. Di sini ada 3 tisu yang bisa teman-teman gunakan untuk bersuci ataupun beristinja. Ketika teman-teman sudah selesai membuang kotoran ataupun hajat, teman-teman sama seperti tadi, ketika teman-teman membuang air besar ataupun air kecil, teman-teman boleh berdehem dulu agar kotoran yang ada di dalam tubuh teman-teman bisa keluar dengan maksimal. Dengan begitu tidak ada lagi yang keluar ketika selesai beristinja. Ketika teman-teman sudah selesai, hal yang pertama teman-teman harus ketahui, teman-teman ambil 1 tisu pertama dulu, yang pertama, kemudian teman-teman menggunakan tangan kiri, ya, tidak menggunakan tangan kanan. Teman-teman tempelkan pada bagian kemaluan teman-teman, baik dubur ataupun kubul, ya. Nah, di sini contohnya Pak Jamil menggunakan tangan. Ya, ketika teman-teman di sini adalah lubang tempat pembuangan kotoran teman-teman, maka teman-teman tempelkan tisunya pada lubang tersebut. Kemudian digeser sekali. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah terkena najis. Maka kita ganti dengan tisu yang kedua. Sama seperti tadi, tempelkan, kemudian teman-teman geser sampai ke belakang. Ini yang kedua, kemudian lanjut lagi yang ketiga. Tempelkan, kemudian digeser. Jika teman-teman merasa belum cukup dengan 3 buah tisu tadi, maka teman-teman bisa menambahnya dengan bilangan ganjil, misalnya dengan 5 tisu, 7 tisu, atau 9 tisu, atau seterusnya. Ketika teman-teman sudah selesai, dan teman-teman belum terlalu yakin, misalnya masih ada sedikit kotoran, maka itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Karena memang beristinja dengan tisu, batu, ataupun sejenisnya, itu tidak bisa sempurna seperti beristinja dengan air. Seperti itu teman-teman tata cara istinja dengan batu, ataupun tisu, ataupun benda sejenisnya. Dan terakhir, sebelum kita tutup, yang harus teman-teman ketahui, benda ini yang teman-teman gunakan untuk beristinja tidak boleh basah. Ya, misalnya dengan tisu basah, maka itu tidak bisa digunakan untuk beristinja. Harus tisu yang kering. Batu pun sama, harus batu yang kering. Dan juga harus suci. Baik teman-teman, itu tadi merupakan tata cara istinja yang baik menurut syariat Islam. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuat diri kita lebih sering bersuci, kemudian terhindar dari kotoran ataupun najis yang ada pada tubuh kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktikannya dengan baik dan benar di rumah ya. Itu saja mungkin dari Pak Jamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.